Ya, hari ini kita akan membahas tentang eh, kesalahan-kesalahan konsep Tritunggal ya. Nah, kesalahan ini tolong kecilin sedikit, Pak. Tes. Kesalahan ini dibuat oleh Bapak Gereja sendiri. Ya, jadi bukan dari ajaran sesat sebenarnya, tapi itu berada dalam gereja. Arius, Sabellius, dan yang lain-lain itu adalah Bapak Gereja sebenarnya. Ya, dan kemudian diuji oleh firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan itu kemudian ditentukan siapa yang salah atau sesat dan yang tidak boleh diteruskan pengajarannya atau dikecam dan dikondem gitu ya. Jadi istilahnya itu lebih kasarnya tuh dikutuk sebenarnya. Tidak boleh mengajarkan itu lagi. Dan itu sudah selesai abad 1 sampai abad yang ketiga itu pergumulan. Abad ketiga tahun 325 Iman Nisea dibuat ya. Setelah itu pada tahun 400 ada beberapa konsili lagi yang menguatkan tentang natur Yesus Kristus. Nanti sekalian saya jelasin secara singkat. Nah, saudara, kalau kita lihat kesalahan-kesalahan konsep ini sampai hari ini, saya seringkali bertemu dengan para pemimpin gereja juga sama. Sampai pendeta yang besar sekalipun, yang tidak memiliki kekuatan di dalam pengajaran, itu biasanya tidak bisa menerangkan perbedaan-perbedaan pribadi Tritunggal. Samanya apa, bedanya apa, kenapa kok berbeda pribadinya, kok bisa satu. Waktu ditanya seperti itu, banyak yang nggak bisa. Maka waktu saksi Yehova masuk ke rumah kita, banyak orang Kristen nggak siap. Ya, dan kita waktu digoncangkan doktrin Tritunggal kita mengatakan dan mengikuti penjelasan orang-orang saksi Yehova. Saya beberapa kali ketemu, mungkin lebih kalau 5 kali ya. Selama hidup saya ketemu dengan tokoh-tokohnya, sampai terakhir ketemu dengan tokoh yang paling besar yang di Surabaya ya, di Bandung wilayah ya. Setelah itu nggak mau datang lagi. Nah, saudara, kita berat sekali untuk belajar ini, dalam arti kalau kita memakai cara berpikir kita, keterbatasan kita dan cara sains atau our logic gitu ya, logika kita harus hati-hati, kita akan jatuh. Karena Bapak Gereja pun jatuh. Tertullianus pertama kali yang memakai istilah Tritunggal, dia pun jatuh dalam subordinanisme. Jadi subordinasi. Padahal dia yang mengatakan Tritunggal itu, dia yang mengusulkan istilah Triunity itu. Tapi dia sendiri jatuh di dalam pengertian bahwa Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Nah, kita harus sadar ini ya. Jadi Bapak Gereja sehebat Tertullianus pun itu bisa salah. Apalagi kita. Nanti kalau saya jelaskan, saudara kalau tidak mengerti, mengapa nggak mengerti, apanya nggak mengerti. Nah, itu nanti diingat-ingat, kalau bisa dicatat. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita diskusi atau tanyakan ke saya. Nah, saya akan menjelaskan dengan apa yang ada di Alkitab. Jadi saya tidak menjelaskan apa yang di luar Alkitab. Jadi kenapa saya tidak memakai penjelasan analogi? Karena itu nggak bisa dipakai sebenarnya. Ya, tidak mungkin dipakai juga. Menjelaskan tentang alam semesta, siapakah Tritunggal itu. Nah, kita pakai berusaha dari apa yang dijelaskan Alkitab. Seperti Agustinus, Athanasius, dan juga Bapak Reformator. Mereka menjelaskan selalu kembali pada firman Tuhan, apa yang ada dalam firman Tuhan. Nah, itu yang saya coba untuk kita mengerti. Jadi kalau saudara mau baca-baca itu di internet banyak sekali. Dan hari ini kita belajar untuk menyerahkan akal budi dan roh kita supaya kita benar-benar mengerti ini. Karena tanpa anugerah Tuhan, tanpa dibuka oleh Tuhan hati kita nggak akan bisa mengerti. Karena ini bukan cara kita mampu berpikir, bukan. Ini berkaitan dengan anugerah dan iman. Jadi kalau nggak bisa, saudara jangan paksain dengan pikiran kenapa seperti ini. Kemarin ada seseorang bertanya dengan saya, bahkan ada yang mengatakan Allah itu bodoh sekali. Ini anak Tuhan. Jadi setelah dia belajar dia mengatakan Allah ini bodoh sekali. Kenapa? Di satu sisi mengatakan dia berdaulat, sisi yang lain dia katakan menyesal. Sisi yang lain dia mengatakan
dia melihat manusia, dia gemes gitu ya. Allah kok bisa kayak gitu? Nah, dia nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia mengamati dengan cara berpikir dia yang umurnya masih pemuda gitu ya. Nah, saya bisa maklum. Kenapa? Karena dulu saya juga seperti dia, sama. Kita juga sama. Ya, karena kita belajar, kita taat terus belajar, akhirnya Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan pelan-pelan sampai akhirnya ada titik di mana kita berhenti memikirkan itu dan kita serahkan pada iman kita yang berbicara. Ya, ada titik di mana kita nggak bisa lagi menjelaskan, seperti Agustinus katakan. Nah, kita berusaha untuk mengerti dengan sejelas-jelasnya seperti firman Tuhan katakan. Ya, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini pada sesi kedua terakhir ini Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak hal yang belum bisa dijelaskan dan bahkan mungkin tidak akan mampu dijelaskan secara bahasa manusia. Tetapi hari ini Tuhan, kami belajar dari apa yang sudah Tuhan berikan melalui pengajaran, perkataan, ucapan-ucapan dan seluruh kehidupan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami bisa menangkap sebenarnya dengan jelas sekali hati Bapa itu seperti apa. Karena mengerti hati Kristus, kami mengerti hati-Mu Tuhan. Mengerti perkataan-perkataan Kristus, kami mengerti perkataan-perkataan Bapa. Kami melihat Kristus, kami melihat Bapa. Dan di situ Tuhan kami bersyukur karena selama ini belum ada kuasa kekuatan yang bisa membukakan rahasia ini. Dan itulah hidup kekal. Itulah syarat utama kami bisa memasuki kerajaan-Mu. Kami bisa memiliki prinsip-prinsip yang luar biasa itu, yang tidak pernah bisa didapatkan dari cara-cara pola pikir dunia ini. Karena dunia dari bawah adalah kegelapan, sedangkan hidup dan perkataan-Mu adalah dari surgawi, dari atas. Dan damai-Mu bukan seperti damai di dunia ini. Kasih-Mu bukan seperti kasih manusia yang terbatas. Di situ Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan pada kami hati yang penuh ucapan syukur. Jika kami bisa mengerti setahap demi setahap, Tuhan pimpin kami supaya kami tidak jalan tersesat, sehingga kami memusuhi Engkau. Kami serahkan hati kami dan jiwa kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami, supaya kami diarahkan di dalam kebenaran dan taat untuk mengamininya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, sebelum saya membahas tentang kesalahan-kesalahan konsep Trinitas, nah, saya akan menjelaskan terlebih dulu gambar ini, saudara, supaya kita menangkap sejelas-jelasnya. Dari gambar ini, saudara akan melihat yang dipermasalahkan atau jadi perselisihan itu tiga hal penting. Yang pertama adalah tentang pribadi atau persona atau model, modes atau peranan. Ya, itu jadi masalah besar. Yang kedua tentang keberadaan Allah itu sendiri, atau kealahan, keilahian, beings daripada Allah. Jadi hakikat diri Allah itu apa sebenarnya? Nah, itu jadi masalah. Jadi dua ini bertentangan terus. Satu pegang satu nggak bisa pegang ini. Saya pegang keberadaan, saya nggak bisa pegang personanya. Saya pegang persona, saya nggak bisa pegang keberadaan. Nah, bagaimana kedua ini memiliki unity, kesatuan? Nah, itu yang problem ketiga. Jadi semua problem yang ada itu tiga hal ini, tidak lebih tidak kurang. Ya, setelah saya pelajari banyak buku dan pembahasan-pembahasan, akhirnya saya simpulkan bahwa ada tiga hal penting ini. Dari pengalaman saya mengajar berpuluh-puluh tahun juga, saya mendapatkan satu ringkasan sepertinya yang dipermasalahkan itu apa. Setelah bicara terus memikirkan semua, nah saudara, yang ditentang itu adalah kepribadian. Yang kedua, beings, keberadaan, kealahannya. Dan yang terakhir adalah kesatuan antara keberadaan dan kepribadian itu. Kok bisa nyatu? Keberadaan dikatakan esa, kok bisa isinya tiga? Nah, itu problem. Dua hal ini bisa bersatu. Logika manusia nggak bisa menyatukan ini. Cara berpikir manusia, cara model manusia, penjelasan apapun itu nggak bisa menjelaskan ini. Ya, nah kita belajar tentang hal ini. Jadi persona, nanti ada problem yang lebih inti lagi, yaitu problem Yesus Kristus yang saya taruh di tengah, YK itu. Itu adalah Yesus Kristus, mempunyai dua natur. Natur sebagai manusia seutuhnya, dan natur sebagai Allah yang seutuhnya atau 100% istilahnya gitu ya.
Jadi seutuhnya, saya memakai seutuhnya karena itu adalah lebih bisa dipakai dengan bahasa relasi. Jadi kalau 100% itu kan bahasa mathematics. Saya tidak suka sebenarnya 100% itu ya. Karena matematika itu sebenarnya nggak bisa juga. Jadi seutuhnya itu artinya ya sebulat-bulatnya ya, kalau dikatakan dengan bahasa matematikanya 100%. Ya, Saudara. Jadi Yesus itu apakah manusia 100%? Apakah Allah 100%? Dikatakan di dalam pengakuan iman Nisia dan Efesus atau pengakuan iman sampai hari ini bahwa Yesus betul-betul manusia, betul-betul Allah. Kok bisa manusia dan Allah bisa ada dalam satu pribadi? Itu problem. Saya tanya, siapa yang bisa menjelaskan? Wah, pendeta satu mengatakan, saya bisa jelaskan. Ini, berarti kamu lebih pintar dari Tuhan Yesus. Begitu. Jadi siapa yang bisa menjelaskan? Saya tanya siapa? Ya Yesus sendiri. Betul ya? Kan gampang. Jadi apa yang dia jelaskan itulah, melalui firman Tuhan itulah yang kita pegang. Jadi bukan cara kita berpikir, oh Yesus berarti harus begini, harus begini. Nah itu nanti jadi Yesus historis yang ditulis oleh David Talbot yang ngawur-ngawur, yang rusak semua. Atau Injil Yudas atau Dan Brown, ya, Da Vinci Code, itu hancur semua. Ya, kekristenan banyak dihancurkan dengan hal seperti ini. Nah kita belajar hari ini adalah ketiga hal inilah yang selalu dipertentangkan dan bagaimana menyatukannya. Ini diingat-ingat ya. Jadi waktu saya menjelaskan tentang Arianisme, saudara ingat 3 kali. Ini apa dipermasalahkan? Nah kita langsung ketemu. Oh ya ini, tak di sini kuncinya. Oh kuncinya di sini. Nah itu gampang sekali ya. Kayak kita main komputer itu ya, itu ada hukumnya. Tak gitu. Jadi Tuhan kasih itu. Jadi kita dikasih akal budi untuk bisa mengerti. Oh berarti begini yang dipermasalahkan ya. Nah ini diingat baik-baik ya. Terus tentang kemanusiaan, nanti saya akan menjelaskan kealahan dengan kemanusiaan itu ada kemiripan, walaupun tidak ada penjelasan yang bisa dilakukan, artinya disamakan. Jadi Bapak yang ada di sini dengan saya sama, kita disebut manusia. Apa manusia? Manusia itu adalah mempunyai rambut, mempunyai tulang, mempunyai daging, mempunyai mata 2, mempunyai hidung 1, mempunyai mulut. Nah itu penjelasan secara fisikal. Terus penjelasan secara fisikal dijelaskan, oke, kita beda dengan binatang, beda dengan siapapun. Nah itu namanya manusia, disebut kemanusiaan. Salah satu unsurnya adalah physical explanation atau biological explanation. Ya, yang kedua, secara sosial dan secara perasaan dalam diri kita dan dalam pemikiran-pemikiran kita. Jadi binatang dengan kita bedanya apa? Akal budi. Nah, berarti kita lebih tinggi dari binatang. Binatang punya kaki 2 ada, punya tangan 2 ada, mata 2 sama dengan binatang. Loh bedanya apa saya dengan binatang? Nah ini kemanusiaan dan itu kebinatangan. Dan ini tanaman gitu ya, itu beda-beda. Nah jadi bedanya apa? Kita tahu ini. Kenapa tahu? Karena kita memiliki nilai-nilai lebih daripada yang di bawah ini. Ada keistimewaan. Kita ada keserupaan dengan binatang. Ada mata kita 2, binatang juga 2. Serupa loh kita. Betul ya? Serupa apanya? Mirip, similarity, tapi bukan sameness. Nah ini. Jadi saya memiliki sama gen kita dengan gen kera. Itu gen kera itu cuma ada identitas genetika DNA-nya. Itu tidak lebih daripada 100.000 genetika. Sedangkan manusia miliaran. Setelah ditemukan, kira-kira ada 2 miliar. Jadi kalau binatang itu memiliki identitas genetika sama dengan kita 2 miliar, dia jadi manusia. Bisa ngerti ya? Jadi ada secara penjelasan fisik ada, terus secara akal budi pemikiran ada, dan kemudian roh atau jiwa yang Tuhan berikan pada setiap manusia yang ada di dunia. Tuhan memberikan rohnya. Kapankah roh manusia itu? Kalau roh Adam jelas dijelaskan dalam Alkitab. Jadi waktu Adam menciptakan manusia dan Tuhan mengembuskan rohnya itu pada Adam. Nah, selesai kan? Terus saya tanya, waktu Tuhan menciptakan Hawa, tidak diceritakan Tuhan mengembuskan rohnya. Betul? Betul kan? Dan hanya laki-laki. Jangan sombong laki-laki ya. Jangan sok jadi laki-laki. Jadi kita mentang jadi laki, jadi injek-injek wanita. Enggak juga. Karena ada kekurangan dalam diri laki-laki. Dan waktu
wanita diciptakan, saudara, itu adalah multiplikasi dari roh yang ada di dalam Adam, termasuk anak-anak kita yang disebut oleh Paulus sebagai benih ilahi. Saudara, covenant theology itu agak sulit dalam arti dipikirkan secara hubungan manusia, karena covenant theology bukan dengan perjanjian manusia biasa. Dan dari covenant itulah setiap pernikahan yang benihnya sudah dilahirbarukan. Nah, saudara, ini penting sekali. Dan kemudian diberkati di dalam gereja, maka benih yang menikah itu menjadi the seed of divine. Dan the seed of divine inilah anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Waktu lahir dia sudah masuk dalam perjanjian Tuhan. Ini hebatnya doktrin yang ada, yang ditemukan oleh Bapak Reformator dan kaum Puritan, yang sampai hari ini juga banyak gereja memakai. Jadi kita perjanjian, ya. Nah, saya tidak teruskan. Saudara, kalau mau teruskan banyak ini ya. Wah, luar biasa, menarik sekali sebenarnya firman Tuhan itu ya. Sangat unik karena tidak seperti dunia jelaskan. Itu sangat interest sekali dan bergairah. Kalau belajar firman Tuhan pasti senang. Oh iya ya, gini ya. Kenapa? Karena di situ kita itu terlibat di dalamnya. Dan waktu saya menikah dengan pacar saya, menjadi suami saya, menjadi istri saya, saudara, kalau benar-benar rohnya sama dan merupakan orang lahir baru, maka waktu mereka menikah di dalam satu daging, rohnya juga bersatu, maka benih yang dilahirkan, benih apa? Benih ilahi. Jadi kalau dikatakan setiap kelahiran adalah di dalam dosa, betul, di dalam dosa. Waktu kita lahir di dalam dosa, betul. Tapi ingat baik-baik bahwa kami dilahirkan bukan di dalam kuasa dosa secara manusia umum. Kenapa? Karena orang tua kami di dalam perjanjian Tuhan. Apa tandanya? Sunat. Itu tandanya. Jadi setiap anak bayi umur 8 hari harus disunat. Kenapa? Menunjukkan bahwa anak itu anak perjanjian, karena orang tuanya di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kenapa gereja reformasi itu membaptis anak kecil? Karena perjanjian Tuhan. Ya, jadi ini satu penjelasan yang sangat singkat. Oke, jadi ketika ini saudara ingat ya. Jadi nanti kemanusiaan itulah yang saya ingin menjelaskan seperti yang Paulus jelaskan. Ada kemuliaan bintang, ada kemuliaan binatang. Daging manusia dengan daging binatang beda. Kemuliaan daging binatang berbeda dengan kemuliaan daging manusia. Kemuliaan cahaya, kemuliaan Allah dalam diri saya itu beda dengan cahaya kemuliaan daripada bintang atau matahari. Itu penjelasan Rasul Paulus. Saya memakai penjelasan kenapa? Karena dari Alkitab saya pakai itu, dan saya tidak memakai di luar itu. Karena saya percaya bahwa Alkitab jauh lebih jelas menjelaskan Alkitab sendiri. Itu prinsip pentingnya. Oke, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang kita masuk di dalam penjelasan kesalahan-kesalahan konsep Trinitas, Tritunggal. Yang pertama, saudara, jadi ingat Bapak ya, jadi ya, pribadi, kepribadian, terus kemudian keberadaan kealahan, beings, jadi beings of divine. Terus kemudian the unity of being and 3% of God. Nah, ini yang bertentangan. Nah, modalisme tidak bisa menyatukan ini. Dan modalisme hanya percaya menurut bapak-bapak gereja yang ada yang saat itu salah, ya, yang berpikiran salah, yang sudah dibenarkan dalam sinode besar, pertemuan selama 6 tahun. Setelah 12 butir pengakuan iman rasul itu digodok selama 6 tahun, lebih daripada ratusan teolog besar yang ada pada saat itu. Pertemuan yang sangat akbar sekali, yang disponsori oleh Konstantinopel, raja yang melawan Yesus akhirnya bertobat dan seluruh negaranya disuruh jadi Kristen semua. Dan raja itulah yang ingin mendengarkan Yesus itu siapa dan siapa Allah Tritunggal. Karena dia belum tahu, maka gereja suruh kumpul karena terjadi pertengkaran besar, maka disuruh mengadakan yaitu pertemuan akbar yang disebut sebagai pertemuan sinoda. Ya, jadi sinode itu pertemuan besar. Nah, ini jadi ini ya. Jadi ada yang mengatakan berselisih tentang yang pertama, yaitu Sabellius yang memakai modalisme. Jadi dikatakan di sana
persona Allah itu cuma satu. Dia memakai topeng. Jadi person itu artinya bertopeng atau memerankan, menjadi pribadi yang diperankan. Jadi persona itu bahasa Latinnya adalah memerankan, menjadi seperti. Di dalam bahasa Inggris menjadi personal, pribadi, personality, menjadi pribadi kita, kepribadian kita. Nah, saudara perhatikan, antara bahasa Latin dengan bahasa Inggris ada perbedaan makna. Jadi waktu dikatakan person, yang dia bahasa Latin artinya memerankan atau memakai topeng, di dalam bahasa Inggris tidak demikian artinya. Bukan memakai topeng, tapi ini adalah kepribadian manusia seutuhnya. Bisa ngerti ya? Karena ini transliterasi, pengertian penafsiran bahasa. Jadi ini ada perbedaan, ya. Nah, di situ. Jadi Sabellius atau modalisme tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu 3 pribadi. Karena mereka sulit sekali mengerti bagaimana 3 pribadi itu satu. Nah, mereka nggak bisa terima ini. Jadi mereka kemudian mengusulkan bahwa Allah itu berperan. Jadi waktu dia di dalam perjanjian lama, dia menjadi Allah Yahweh, atau bentuk dalam Adonai atau Elohim atau Yehovah. Di dalam perjanjian baru, dia kemudian memakai manusia Yesus, yang tanda petik dimasuki oleh Allah di dalamnya, dan disebut sebagai Allah Anak. Setelah Allah Anak itu meninggal dunia, Yesus ditinggal oleh tanda petik kealahan itu. Dia mati, tidak bangkit. Nah, ini dipercaya oleh saksi Yehova, Mormon, dan semua, termasuk agama Islam. Jadi Yesus itu ditinggal dan kemudian dia mati di sana. Jadi Yesus ini bukan Allah, dia manusia, cuman dia tanda petik kayak dirasuki oleh Allah. Jadi didiami oleh Allah, setelah selesai diangkat dan dia manusia biasa lagi. Ini peran. Setelah itu Yesus mati, terus siapa yang bekerja? Allah bekerja sebagai Roh Kudus. Begitu. Nanti akhir zaman dia naik lagi, ganti lagi jadi Allah Anak lagi. Nah, surah ini tidak bisa diterima di dalam ajaran firman Tuhan. Kenapa? Karena jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa Bapa itu dan aku adalah satu. Bukan pribadinya campur terus kemudian jadi satu. Bukan. Pribadinya 2, betul-betul 2 pribadi yang satu dalam kealahan. Jadi bukan sama artinya melebur atau bercampur, tidak. Allah Anak tetap Allah Anak, Bapa tetap Bapa, Roh Kudus tetap Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus bercerita antara objek dengan subjek, itu 2 pribadi. Anakku engkau, akulah Bapamu. Jadi itu 2 pribadi, nggak bisa satu pribadi. Jadi waktu modalisme mengatakan bahwa itu satu pribadi, itu melawan seluruh penjelasan yang ada dalam firman Tuhan, termasuk dalam perjanjian lama. Ya. Jadi dikatakan di situ bahwa Allah itu berperan. Jadi sekarang contoh yang jelas itu pernah dikatakan oleh mungkin dulu pernah Pak Amran Amri atau Yusuf Roni, saya lupa. Sudah dikatakan bahwa saya sebagai manusia, saya adalah nama saya Agung. Jadi saya berperan. Waktu ketemu istri saya menjadi suaminya. Ketemu anak saya menjadi siapa? Bapaknya. Waktu saya di kerjaan, saya menjadi bosnya. Nah, itu artinya modalisme. Waktu kita menjelaskan Allah seperti ini, maka itu adalah sesat. Karena Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Saudara, mungkin pada saat itu di sidang, apakah itu di sidang atau saya belum jelas gitu ya. Waktu di sidang tanya dan dia menjelaskan tentang Tritunggal seperti itu, mungkin orang sidang bisa mengerti, oh iya ya, bisa ngerti nangkep. Tetapi itu bukan kebenaran penjelasan itu. Bisa ngerti ya? Jadi Allah berperan, Allahnya itu satu, pribadinya bisa ambil ini, ambil itu, terus jadi peran ini, jadi peran itu. Itu namanya modalisme. Jadi modes-nya atau perannya atau memerankannya, personanya itu bergantian. Tapi Allahnya satu. Jadi dia kalau Allah memakai anak, ya ini Allahnya satu, dia pakai anak berperan. Terus pakai Yehova, terus pakai Elohim, pakai Adonai, pakai Yehosua, atau yang malaikat Allah gitu ya, malaikat
yang bertemu secara tubuh manusia. Terus banyak sekali. Nah, setelah itu berarti kita mendapatkan penjelasan yang salah. Maka itu ditentang oleh sidang sinode saat itu. Karena jelas-jelas dalam firman Tuhan tidak mempunyai arti seperti itu. Ya, tidak mempunyai arti seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Jadi tidak boleh disamakan anak dengan bapak itu sama. Nah, saudara, kita jatuh dalam modalisme. Ya. Dan banyak sekali pemikir-pemikir seperti ini, termasuk beberapa hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin gereja. Waktu saya tanya tentang Tritunggal, saudara kalau mau tanya Tritunggal itu paling gampang, tanya aja gitu. Begitu jawabannya begini, oh ini modalisme, ini sebelah. Kenapa? Sebelanius. Karena namanya sebel kan, Sabelius. Jadi supaya gampang diingat, sebel gitu kan, lebih sebelah ini menyebalkan ini orang. Kenapa? Karena dia tidak tahu Tritunggal. Dan banyak orang-orang yang tidak berpengetahuan secara teologi, hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah hampir semua berpikir seperti ini. Waktu saya perjalanan misi, saya cek itu, hampir semua seperti itu. Jadi ini mayoritas pemikiran gereja saat itu yang salah dalam pemikiran adalah begini, ya. Jadi mereka menyangkali tentang keberadaan ketiga pribadi. Yang kedua, Arius, kontroversi. Saudara, Arius ini menyangkali kepribadian Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai ilahi. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang sangat jelas yang dipakai oleh saksi Yehova. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus itu adalah diciptakan oleh Allah. Kita buka Kolose 1. Jadi nanti ketemu orang saksi Yehova, saudara bisa jawab, ya. Ayat yang 15. Yesus ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya tanya, apakah yang sulung ini menjelaskan bahwa Yesus diciptakan? Dari kalimat yang kita baca saja. Penafsiran orang-orang saksi Yehova, Arianisme, dan juga pengajaran-pengajaran yang menyeleweng mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Ya. Dari kalimat ini coba kita ulangi, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dari kata-kata tidak kelihatan diciptakan. Jadi ia adalah gambar Allah, wujud kemuliaan Allah atau Bapa itu, ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia yang sulung. Nah, saudara, istilah yang sulung di sini atau the firstborn atau birthright, pertama kali itu, bukan berarti bahwa dia diciptakan kemudian baru semua diciptakan. Bukan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik bahwa firstborn atau sulung itu adalah yang menciptakan sebelum semua diciptakan. Dari dialah hak wewenang sebelum semua ciptaan ada, dia yang melahirkan, mengolah dan menciptakannya. Itu yang buat sulung. Jadi anak sulung adalah anak yang mempunyai wewenang. Seluruh wewenang orang tua adalah anak sulung. Seluruh warisan adalah anak sulung. Keturunan adalah anak sulung. Jadi proses yang dipakai di sini adalah yang arti anak sulung adalah wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan soal dia diciptakan, nggak ada ini. Kenapa Tuhan memakai istilah firstborn atau sulung? Saudara, karena pada saat itu yang paling jelas tentang hierarki itu atau wewenang yang diberikan adalah penjelasan ini yang paling jelas secara sosial manusia. Nggak bisa jelasin mau apa lagi, nggak ada. Jadi kata-kata sulung inilah paling tepat Tuhan pakai karena dia menciptakan bahasa. Betul, ya? Jadi Allah yang menciptakan bahasa, dia tahu bagaimana menjelaskan tentang dirinya, tentang anaknya dengan bahasa yang tepat. Nah, dia yang pilih, Roh Kudus yang pilih. Nggak mungkin yang lain yang sulung, kecuali sulung nggak ada. Ya, paling bagus sulung, paling tepat, paling benar sulung. Karena itu firman Tuhan. Ini satu keyakinan. Jadi hak istimewa yaitu hak kesulungan dari Bapa atau hak mewarisi. Jadi kalau Allah mencipta, anak juga mencipta. Kalau Allah itu memberikan kuasanya,
persis sama, sulung punya kuasa sama seperti bapaknya. Nah ini artinya sulung. Bukan arti dia diciptakan terus baru ciptakan yang lain, bukan. Ya. Nah, saudara perhatikan, bahwa sulung ini juga menjadi satu doktrin yang penting dalam justification, doktrin pembenaran. Jadi semua orang percaya harus dibenarkan dengan kebenaran sulung dari Yesus Kristus. Kebangkitan kita adalah kebangkitan sulung dari Yesus Kristus. Jadi Allah tidak membangkitkan kita langsung seperti dia membangkitkan Yesus. Tidak. Jadi kebangkitan kita itu ikut siapa? Ikut kebangkitan Yesus. Bukan kita dibangkitkan Tuhan sendiri, gitu. Enggak. Hanya satu yang dibangkitkan dari kematian maut murka itu. Siapa? Yesus. Nah, di sini doktrin ini penting, pengajaran penting. Kenapa? Jadi kita akhirnya tahu bahwa satu-satunya manusia yang keluar dari alam murka maut dan penghakiman akhir adalah hanya Yesus. Kita hanya ikut di dalam kuasa kebangkitan dia, dan kita tidak ikut dihakimi dan mati di kayu salib. Ngerti? Nah, saudara, ini apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dibuat kayak apa itu dimainkan gitu ya, logikanya dimainkan gini, nggak bisa. Ini sudah garis lurus, nggak bisa dibolak-balik. Saya waktu memikirkan hal seperti ini, saya banyak pikiran, hal-hal yang ingin ditanyakan, tetapi kemudian waktu taat pada firman Tuhan, semua dibentuk oleh Tuhan penjelasannya, seret gitu ya, satu persatu jelas sekali, dan nggak bisa dibolak-balik lagi. Jadi mengapa Yesus itu yang harus menjadi manusia? Karena dialah yang sulung, artinya dialah yang memiliki perintah daripada Bapaknya, dan dialah yang menjadi manusia daging, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Jadi rahasia yang paling besar ibadah kita adalah mengenal rahasia keagungan inkarnasi Yesus. Karena tidak ada, saudara, Allah yang seperti ini. Semua Allah ilah-ilah manusia diciptakan oleh manusia seperti itu. Tapi ini bukan dicipta manusia. Ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Maka Tuhan mengatakan, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Tunggulah anakku, sembahlah dia. Nah, saudara, itu jelas sekali. Ya, sampai Musa pun mengatakan hal seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kontroversi ini kita sudah tahu. Jadi Arius tidak mengakui. Kenapa tidak mengakui? Karena dia membaca Alkitab, khususnya Kolose 1:15 ini, dan juga saksi Yehova mengatakan bahwa sulung itu adalah diciptakan. Saudara, arti sulung bukan diciptakan. Ya, itu arti adalah keistimewaan, wewenang, kuasa. Dan jika Allah mencipta, anak juga mencipta. Jika Allah memelihara, anak juga memelihara. Itu kesamaan hak, persis sama dengan Allah. Ya, itu penjelasan seperti itu. Yang kedua, saudara, ada perbedaan penting, namanya homoousios dan homoiousios. Ini selama hampir 6 bulan mereka bertarung luar biasa. Dan Athanasius yang melawan ajaran Arianus dan juga Agustinus. Nah, saudara, apa yang dipermasalahkan? Hanya satu iota. Iota itu satu i di dalam bahasa Ibrani. Iota, atau di dalam bahasa Yunani juga sama, iota. Jadi alfa, beta, gamma itu ada, ya. Jadi iota. Jadi homoousios, usia itu artinya pribadi. Homo artinya satu, bukan satu tunggal, tetapi satu kesatuan. Jadi homoousios, saudara, dikatakan di situ sama, sameness, dan waktu ditambah iota, homoousios. Ada i-nya, homoi, gitu ya. Itu namanya mirip, bedanya kecil sekali. Jadi beberapa bapak gereja yang tidak sadar, waktu Arius mengatakan bukan homoousios tapi homoiousios, Athanasius langsung berdiri dan dia mengatakan,
itu bukan tafsiran yang benar. Ya, dia membuktikan semua dalam Alkitab, dan itu pembuktian itu 6 bulan. Jadi nggak satu kali pertemuan, itu terjadi berapa puluh kali pertemuan saya nggak tahu, dan mereka itu dikarantina. Saudara, saya nggak tahu ini sidang ini luar biasa sekali. Saya lihat sidang Dewan Gereja Dunia, PGI dan lain-lain, nggak ada itu yang sampai 6 tahun gitu, nggak ada. Paling 3 hari gitu kan, dan hasilnya juga apa juga nggak tahu gitu kadang-kadang. Saudara, hasilnya juga nggak akan selebih daripada yang bertahun-tahun seperti sampai sekarang itu hasil tetap dijaga Tuhan. Dan sampai hari ini para gereja Injili berdiri mengaku 12 pengakuan iman rasul. Mungkin gereja karismatik dan gereja Pentakosta dan gereja-gereja lain tidak pernah mengakui ini. Ya, nggak apa-apa kalau dalam hatimu percaya, nggak jadi problem sih. Tetapi kalau mengajar jemaat, saudara harus mengajari itu, harus mengakui itu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ya, itu perbedaan sangat kecil, tetapi bukan masalah pengakuannya penting, mulutnya penting, tetapi hatinya penting. Kalau itu nggak diajarkan kepada anak sekolah minggu, anakmu nanti kemana-mana nggak tahu Tritunggal itu siapa, betul nggak? Nah sebaliknya di gereja-gereja yang mengaku tiap minggu berdiri berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, juga nggak ngerti juga, sami mawon. Begitu, yang satu nggak pernah dididik, yang satu dididik, tapi juga nggak ngerti apa-apa, sama saja gitu ya. Nah sekarang itu adalah tanggung jawab dari setiap kita kalau kita sudah tahu. Nah saudara, ini waktu perbedaan itu ditentang. Jadi Yesus bukan mirip dengan Allah, tetapi Yesus adalah sama dengan Allah, homoousios. Secara usios pribadinya dia, secara keberadaan pribadinya dia itu sama, satu keberadaan. Ya, oke. Nah sekarang kita teruskan. Kita masuk subordinanisme, ya, subordin gitu ya. Jadi di bawah. Ada kalimat-kalimat yang membuat kita juga bertanya-tanya. Nah ini saya akan jelaskan. Nah setelah itu di dalam penjelasan itu banyak ya. Nah kita buka Yohanes 3 ayat 30. Ini juga dipakai oleh saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu banyak pakai yang kita pelajari hari ini. Ya, saudara kalau ketemu saksi Yehova, saudara bisa jawab. Ya, walaupun saudara jawab, mereka belum tentu mau dengar, percaya, karena mereka sudah diindoktrinasi dengan hebat sekali. Ya, ada teman yang dari saksi Yehova bertobat, tapi ada juga majelis-majelis dari gereja bertobat ke saksi Yehova. Heran saya, banyak loh. Dan saudara kalau nggak percaya, nanti saudara ke Oten, Wisma Kerajaan Allah di sana, saudara masuk ke sana, saudara bisa terkejut, loh ini majelis saya kok di sini. Nah gitu saudara. Dan yang luar biasa, kalau setiap kali kita ke Oten Pojokan, Wisma Kerajaan Allah, saudara itu bersihnya lebih bersih dari gerejamu, lebih sopan dari gerejamu, dan tanda petik lebih sosial dari gerejamu, dan kita malu luar biasa. Makanya lebih baik jadilah orang Maluku supaya nggak malu. Ya, oke, kita lanjutkan subordinalisme. Ya, nah saudara perhatikan baik-baik. Yohanes 3 ayat 30. Saya akan bacakan. Perhatikan baik-baik. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Terus kemudian di dalam perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapa lebih besar dari aku. Saudara, perkataan ini sama. Ia lebih besar dari aku. Jadi lebih besar itu magnum. Jadi tahu es krim magnum itu tuh es krim itu lebih hebat dari es krim yang lain, lebih besar dari es krim yang lain. Jadi dia magnum gitu kan. Jadi lebih besar, lebih hebat. Nah saudara perhatikan, penjelasan magnum atau sesuatu yang lebih besar itu bukan arti bahwa kekuasaan, bukan arti bahwa dia lebih berkuasa, lebih derajat, lebih tinggi dari saya, bukan. Dan Tuhan Yesus waktu terakhir dia mengatakan pada murid-muridnya bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini jauh lebih besar dari pekerjaanku. Apakah murid-muridnya lebih hebat dari Tuhan Yesus? Tidak. Nah, saudara perhatikan. Jadi di sini lebih besar itu artinya apa? Bahwa jangkauan, keluasan. Jadi orang yang dijangkau itu adalah yang harus dilakukan para murid. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri hanya tugas kepada orang Israel, dan selama dia hidup, ini aneh sekali.
Dia ditugaskan untuk menyadarkan bangsanya sendiri, anaknya sendiri, dan umatnya sendiri, pilihannya sendiri. Dia menyadarkan orang Israel nggak sadar-sadar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia memakai bangsa lain untuk menyadarkan anaknya sendiri. Jadi Tuhan Yesus memakai orang-orang Samaria, dia memakai orang-orang yang berada di tentara Romawi, dia memakai orang-orang miskin, janda-janda miskin untuk menempelak orang-orang Israel ini atau orang-orang Farisi ini supaya mereka sadar betul-betul bahwa mereka butuh pertolongan dan pertobatan. Tetapi sampai akhir Tuhan Yesus malah disalibkan. Nah, itu dosa besar. Ya. Jadi bangsa ini akhirnya tidak menerima Kristus yang mendahulukan pelayanan pada mereka, tetapi membuang dan membunuh, seperti perumpamaan anak yang datang, pemilik perusahaan itu akhirnya dibunuh juga. Saudara, di situ Tuhan akhirnya mengatakan kepada bangsa Israel, keselamatan itu sekarang bukan untuk mereka, tapi untuk segala bangsa. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak disalibkan oleh bangsa Israel, maka saudara, keselamatan itu tidak pernah sampai kepada kita. Kenapa sampai kepada kita? Supaya bangsa Israel itu nanti sadar. Begitu. Ya, tanda-tandanya banyak. Orang Farisi tanya, minta tanda Tuhan Yesus. Coba kamu kasih tanda saya. Oh, ada tandanya. Tanda apa? Nabi Yunus. Tanda apa? Naaman. Tanda apa? Janda Sarfat. Tanda apa? Semua tanda itu tanda orang-orang yang bukan Israel. Orang-orang dicintai oleh Tuhan, Yahweh itu. Bukan bangsa yang dicintai umatnya, tetapi bangsa yang dibenci oleh orang Israel. Orang Sarfat dibenci luar biasa oleh Israel. Samaria dibenci luar biasa oleh Israel. Dan bangsa yang dibenci oleh mereka, bangsa inilah yang diselamatkan, dikasih oleh Tuhan. Marahlah bangsa Israel, marahlah Yunus, betul kan? Dan marahlah kamu hari ini. Kenapa? Karena jika gereja tidak pernah mau dengar firman Tuhan dengan baik, orang-orang yang di pinggir jalan ditarik untuk masuk ke pesta, diundang semua. Saudara, gereja jika tidak mau belajar baik-baik akan mengulangi pada akhir zaman. Gereja akan dibuang oleh Tuhan, dan Tuhan kemudian memakai orang-orang baru masuk kerajaan Allah. Mereka yang buta, timpang, kusta, janda miskin, pelacur yang masuk surga, sedangkan orang-orang gereja, majelis-majelis masuk neraka semua. Dan itu akan terjadi karena sudah dirumuskan. Karena mereka merasa mereka ngerti semuanya, nggak perlu belajar, nggak perlu begini, nggak perlu begini, dan tidak punya kerendahan hati, nggak punya semuanya. Sedangkan orang-orang yang berdosa itu berdoa pada Tuhan dengan segala ceritanya, seperti kekesalan atau ceritanya, memohon pertolongan dengan luar biasa. Sedangkan orang-orang dalam gereja, kenapa pertolongan? Saya nggak perlu tolong, saya orang sudah kaya, saya sudah diberkati kok. Apa yang perlu ditolong? Ini ironis sekali, tapi itu akan terjadi. Ya, nah, setelah kita harus hati-hati sekali ya. Nah, subordinatisme mengatakan bahwa karena kata-kata lebih besar, berarti Yesus itu lebih kecil. Dikatakan lebih besar berarti dia itu lebih rendah. Dan ini perkataan-perkataan ini juga akhirnya dilawan oleh perkataan-perkataan yang ada dalam Yohanes pasal pertama. Ada beberapa ayat gitu ya. Saudara, kita buka Yohanes pasal pertama. Coba kita lihat ayat 1 ya, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saya tanya, pada mulanya itu adalah mulanya kapan? Kita nggak tahu. Pada mulanya, sebelum ada sesuatu, pada mulanya adalah firman. Dan dikatakan di situ firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi artinya bersama-sama, firman itu tinggal bersama Allah. Ada Allah, ada firman. Ada firman, ada Allah. Jadi nggak pernah terlepas. Ini adalah usia keberadaan, kealahan yang tidak pernah terlepas. Ya, dijelaskan di sini. Terus yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian terang itu atau Yesus, supaya oleh Yesus semua orang menjadi percaya.
ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi fungsi kita apa? Sama dengan Yohanes Baptis. Jadi fungsi kita apa? Jadi alat Tuhan. Jadi kita adalah sarana, alat Tuhan, dipakai Tuhan. Jadi kita bukan terang itu sebenarnya, tapi kita memancarkan terang itu. Ya, jadilah terang artinya apa? Milikilah terang Kristus, maka terang itu memancar. Jadilah terang artinya bukan terang itu saya, bukan. Jadilah terang artinya bahwa berdiamlah Kristus bersama dengan saya. Nah, terang itu memancar. Jadi manusia tidak pernah memancarkan terang, tapi Roh Allah yang memancarkan terang. Ya, itu dijelaskan dalam beberapa ayat 14. Nah, ini yang penting sekali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi terang yang bersama-sama dengan Allah itu, yang usia itu akhirnya apa? Sudah turun menjadi manusia. Ya. Jadi saudara perhatikan, waktu Yesus menjadi manusia, perkataan dia semuanya submission atau submitted. Jadi dia menundukkan diri, menaklukkan diri, bukan dia lebih rendah dari Bapa, bukan. Karena memang rencananya harus seperti itu. Ya, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi di sini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Apakah Roh Kudus lebih rendah dari Anak karena diutus oleh Anak? Apakah Anak lebih rendah dari Bapa karena diutus oleh Bapa? Bukan. Pengutusan bukan rendah derajatnya atau pangkatnya. Pengutusan adalah rancangan penebusan Allah yang dirancang dalam teonomi Allah atau pengaturan dalam rumah tangga Allah. Jadi Allah itu punya keluarga, tanda petik gitu ya, yang dinamakan Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi Allah, Bapa, dan Roh Kudus itu dari kekal sudah mengatur semuanya. Kamu nanti jadi manusia, Roh Kudus bikin itu, diatur semuanya. Dan tidak ada sesuatu yang saling bertentangan, ada harmonis luar biasa. Jadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seluruhnya itu seutuhnya itu memiliki satu tujuan utama. Kalau kita manusia sering jatuh, kita lemah. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu wujudnya utuh sampai rencana itu terjadi. Ya, nanti kita belajar tentang beberapa hal penting gitu ya, tentang kesatuan ini. Oke, yang keempat, adoptionism. Nah, saudara perhatikan adoptionism. Saudara, Yesus diadopsi oleh Allah. Nah, istilah adopsi ini keluar kenapa? Karena dianggap ada peperangan atau perselisihan. Wah, kalau bukan pribadi, bukan keberadaan Allah karena sulit, akhirnya ya udah. Lebih baik kita untuk mencari jalan tengah, diadopsi saja. Nah, saudara, jadi Bapak Gereja pun pada saat itu waktu dalam sinode seperti itu, mereka akhirnya mencari jalan praktis juga. Beberapa orang mengusulkan tentang adopsionisme. Jadi kalau kita rapat kan juga sama kan, rapat gini kan, ada yang ini, akhirnya muncullah adopsionisme dari aliran Yunani yang ada masuk ke dalam diri Bapak Gereja yang mempengaruhi cara berpikir mereka, filsafat mereka. Contohnya apa, saudara? Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, dewa-dewa Yunani itu wujud dari dewa-dewa lain. Atau Hercules itu titisan dari siapa? Ini siapa? Diangkat oleh siapa? Ini anaknya siapa? Wisnu, Brahma, Siwa, Krishna itu menitis pada Sri Kandi. Terus kemudian, nah, saudara, seperti ini akan mempengaruhi mereka, dan secara tidak sadar mereka kemudian mencari jalan keluar dengan adopsionisme. Ya dok, kalau sulit semua dijelaskan, oke lah kita pakai apa? Diangkat anak. Nah, siapa yang menentang ini? Athanasius lagi. Jadi Athanasius ini terus-menerus berdiri terus dia. Nggak bisa ada yang ngomong. Karena Alkitab tidak mengenal itu. Kecuali kita yang diangkat anak di dalam Kristus. Bapak tidak mengangkat anak. Itu adalah anak, bukan diangkat. Nah, saudara, di situ dijelaskan ayat-ayatnya semua. Akhirnya ini gugur, ya. Jadi adopsionisme artinya bahwa Yesus itu manusia yang diangkat oleh Allah dan kemudian dimiliki oleh Allah.
diakui bahwa kamu sekarang jadi Allah. Ya, diberi kekuasaan menjadi Allah. Saudara, itu tidak pernah terjadi. Nah, itulah yang salah disangka oleh para agama-agama lain. Jadi kita dianggap jahat, kita dianggap musyrik, kita dianggap itu menghujat Allah, seperti orang Israel Farisi juga. Yesus tidak menghujat Allah karena dia mengatakan, I am the shepherd, I am the living bread. Langsung mereka marah. Kenapa, saudara? Mereka langsung ingat dalam perjanjian lama Allah memberikan mana pada Musa, betul? Dan hari itu dia mengatakan, mana itu adalah saya, dan terang yang memimpin engkau dalam tiang awan tiang api itu adalah saya. Saudara, kita baru tahu mengapa Yesus harus dibunuh, karena dia menyamakan diri dengan Allah, bukan memiripkan diri dengan Allah, bukan, menyamakan diri. Karena terang itu adalah aku sendiri, akulah terang yang menerangi engkau 40 tahun. Nah, saudara, di sini kita melihat ada sesuatu yang mereka mulai sadar, dijelaskan, mereka tidak bisa percaya. Kenapa? Lu kok bisa manusia ngomong seperti itu? Kalau Yahweh kami percaya, tapi kalau kamu siapa? Kamu tukang kayu. Dan bahkan seluruh orang kampungnya melihat Tuhan Yesus bikin mujizat. Mereka katakan, nah kamu kan main kelereng dengan aku, main remi dengan aku, main gaplek dengan aku, domino, gitu kan? Kok bisa kamu seperti itu? Nah, saudara, karena ketidakpercayaan, tidak ada mujizat terjadi dalam kampungnya sendiri di Nazaret. Termasuk kita semua. Mengapa hidup kita itu tidak bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa menyertai kita? Karena kamu tidak percaya bahwa Dia berkuasa mengubah hidupmu. Ya. Saya bersyukur minggu lalu ada seorang anak bertobat dan mengatakan, Pak, saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Setelah berpuluh-puluh tahun diikat oleh dosa seks dan begitu banyak dosa-dosa yang lain, sampai akhirnya dia bisa terlepas dan dia bisa tahu dimensi yang baru kerajaan Allah itu. Setelah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi itulah mujizatnya mujizat. Saudara, mujizat yang terbesar dalam hidup dan gereja adalah kita dilahirbarukan. Mujizat kanker disembuhkan. Saudara, kita mati lagi. Betul nggak? Mata dijelikkan, ya mati lagi. Tapi siapa yang bisa membangkitkan kau dari mati? Nah, itu loh mujizatnya. Karena engkau harus lahir baru. Baru engkau bisa dibangkitkan tubuhmu, karena engkau tubuh dan manusia baru. Saudara, kita kadang-kadang sulit sekali mencari kebenaran-kebenaran seperti ini sekarang di gereja, ya. Oke, kita lanjutkan. Dari adopsionisme itu, saudara, tidak mengaku Yesus sebagai Allah, sama ya dengan subordinationisme. Jadi Yesus bukan Allah, Dia bukan Allah. Jadi yang Allah itu hanya Yahweh atau tanda petik Bapa itu. Tidak ada yang lain. Ya, dari omongan Tuhan Yesus semua, Tuhan Yesus begitu taat, Dia mengatakan semua yang saya katakan bukan dari diriku, tapi dari Bapa. Nanti Roh Kudus tak utus. Nah, perhatikan, Roh Kudus waktu aku utus, Roh Kudus akan mengatakan perkataan-perkataan yang aku katakan, yang tidak aku katakan, tidak aku ajarkan. Roh Kudus tidak akan katakan. Jadi Roh Kudus taat pada siapa? Yesus. Yesus taat pada siapa? Bapaknya. Jadi Roh Kudus paling bawah dong. Dalam ketaatan Dia paling rendah. Bukan. Ini menunjukkan satu usia keberadaan ketaatan yang kekal. Saudara, kalau gereja mempunyai hati seperti ini, saya percaya itu gereja luar biasa dipakai Tuhan. Termasuk keluarga kita. Kalau kita satu hati mendidik anak kita, satu arah dan satu keserasian dalam kebenaran firman Tuhan, anak kita kebentuk karakternya dengan baik. Tapi kalau kamu jalan sana, mamanya sana, papanya sana, kakeknya sana, terus maconya sana, terus semua ngatur hidup dia pecah kepribadian. Dan itu yang terjadi anak-anak zaman sekarang. Tritunggal sudah nggak ada dalam diri kita, keserasian. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, saudara, ada perdebatan filioque
Ya, privilogi itu saya cuma penjelasan sedikit aja ya. Perdebatan tentang Roh Kudus diutus oleh anak dan diutus oleh Bapa. Nah, perkataan diutus oleh Bapa itu tidak ada di dalam Alkitab. Ditambahkan oleh pengakuan iman pada waktu di Efesus. Dan waktu ditambahkan, gereja-gereja timur tidak setuju. Kenapa? Karena tidak ada dalam Alkitab. Gereja barat setuju karena itu ada satu logika yang nyata sekali. Karena mereka percaya bahwa usia itu sama pekerjaannya dan sama apa yang diutus sama semua. Dari perkataan Tuhan Yesus tadi yang saya katakan, Roh Kudus harus mengatakan perkataan anak, anak harus mengatakan perkataan Bapa. Jadi perkataan Bapa, anak dan Roh Kudus itu sama. Jadi pengutusan Roh Kudus itu ada pengutusan dari siapa? Otomatis dari Bapa. Nah, kalimat ini saudara, bahwa anak diutus dari Bapa dan Roh Kudus diutus dari anak dan Bapa, itu memecah gereja menjadi dua, gereja timur dan gereja barat. Saudara perhatikan, apa pengaruh besarnya? Saudara mungkin nggak tahu sama sekali, mungkin nggak dengar juga sama sekali. Saudara, gereja di timur dan gereja di barat beda sekali. Saudara, gereja di barat lebih berpikir secara rasiologika yang kuat sekali untuk menjelaskan tentang hubungan Bapa dan anak secara momentus. Jadi momen itu artinya begini. Jadi satu peristiwa pada satu peristiwa itu dijelaskan dengan satu rentetan waktu yang lurus. Sedangkan orang-orang di timur, karena mereka mengatakan nggak bisa, karena Roh Kudus itu adalah satu keberadaan juga Allah, tapi dia langsung dari Kristus dan di situ bukan dari Bapaknya. Dari Kristus bukan terus ke Bapa. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus selalu membawa manusia kepada Kristus dulu, bukan kepada Bapa. Kalau nanti dikatakan bahwa dari Bapa, nanti Roh Kudus bisa membawa langsung ke Bapa. Nggak bisa. Roh Kudus akan membawa setiap orang percaya harus kepada Yesus dulu. Nah, ini perbedaannya, sehingga orang-orang gereja timur lebih menekankan satu spiritualitas yang intuitif. Artinya begini, saudara. Mereka lebih menyukai berdoa secara kusuk daripada doktrin seperti kita hari ini. Kita hari ini adalah gereja barat. Kita duduk seperti ini adalah pengaruh gereja barat. Saya lebih dari mulai 7 tahun yang lalu, saya mulai belajar penulis-penulis teolog-teolog dari timur dan sangat mengagumkan sekali. Dan saya baru menyadari betul. Jadi gereja timur atau dikatakan Kristen Ortodoks yang pakai sorban gitu, jenggotnya besar-besar itu ya, dan juga Katolik, mereka sangat menekankan kekusukan atau devotion life, atau hidup yang menyendiri bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mereka sepertinya menjadi pertapa rohani. Sudah di dalam gereja hampir ini gak dilihat. Akhirnya meledaklah gerakan Holiness Movement yang mengadopsi beberapa pemikir-pemikir gereja timur yang masuk dan akhirnya menjadi gereja Pentakosta dan Charismatic Movement. Mereka lebih tekankan doa kepada Roh Kudus. Nah, saudara, ini bedanya. Kalau kita enggak, kita lebih jalan ke lurus dalam pemikiran-pemikiran yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita waktu belajar teologi atau belajar firman Tuhan, kita bentuknya tuh sebagai bentuk logika. Tapi kalau gereja timur, relasi secara intuitif dengan Tuhan, bukan logika. Jadi akhirnya orang-orang dari Pentakosta Karismatik kalau ditanya firman Tuhan nggak ngerti apa-apa, tanya semua. Tetapi kalau tanya Yesus, bagaimana kau menyembah Yesus, jauh lebih hebat dari kita. Jam 3 pagi sudah datang gereja, kamu jam berapa datang gereja? Nggak ada relasi dengan Tuhan. Taunya kamu ngerti Tuhan, bisa jelasin, tapi hidup nggak ada pengalaman. Itu kekurangan yang luar biasa antara dua kubu ini. Yang satu meninggalkan cara berpikir secara akal budi dan intuitif itu berseberangan, dan saya percaya itu nanti akan berdamai. Kenapa? Karena itu adalah kesatuan. Ya. Nah, saudara perhatikan bahwa siapakah yang membawa gerakan Holiness Movement ini juga dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi menekan pengajaran-pengajaran akhirnya mulai sadar. Keluar gerakan Pietisme. Pietisme kemudian menjadi gerakan Puritan di Amerika, Eropa, sampai mendirikan negara Amerika pada tahun 1700 lebih. Sekarang 4 Juli itu kan,
kemerdekaan Amerika. Amerika didirikan oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Reform Puritan. Dan disitulah ada Jonathan Edwards, terus kemudian mempengaruhi pemimpin-pemimpin yang banyak, mempengaruhi John Wesley dan John Wilfrid. Terus kemudian akhirnya mereka bertiga itu mempunyai dinamakan satu perkumpulan Holiness Movement, terdiri dari 5 orang, 3 berkeluarga, 2 orang lain. Dan mereka berdoa, mereka menangis karena melihat zaman yang tidak pernah bertobat. Mereka kemudian berdiri tegak, mereka memancarkan suara kerajaan Allah lagi, bertobatlah. Mereka pun menyebar ke seluruh Eropa. Nah, saudara, terjadilah negara-negara Eropa yang sekarang. Itu pengaruh dari siapa? Pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini. Irlandia, terus kemudian Finlandia semua. Nah, saudara, jadi waktu itu gerakan movement sampai tahun 1901 dan 1904 lahirlah dinamakan gerakan Blessing, Turun to Blessing. Dan saya ikut menyelidiki itu waktu di Amerika dan datang ke tempatnya. Tempatnya kira-kira cuma sini sampai sini. Ruangannya kecil. Tuhan tidak pakai orang kulit putih yang berpengetahuan hebat secara teologi, tapi Tuhan pakai orang-orang yang intuitif berelasi dengan Tuhan. Mereka berdoa dengan luar biasa dan terjadilah kuasa mujizat di mana-mana. Mereka tidak pernah menginginkan itu. Mereka orang menderita, orang negro. Dan mereka berdoa, kemudian mereka tanda petik mendapatkan bahasa roh. Dan mereka berbahasa roh. Setelah itu terjadi apa? Mujizat terus sampai hari ini. Jadi gereja-gereja karismatik Pentakosta. Setelah itu ada gerakan semua. Dari mana ini semua? Ya dari gereja Reform juga gitu. Dari Martin Luther, dari John Calvin, dari Butcher, dari semua, Zwingli, semua dari sana. Dan itu akhirnya lahir. Kenapa? Ada kelemahan-kelemahan gereja, mereka mau perbaiki sampai akhirnya, nah gerakan ini. Waktu dikembalikan lagi, kita runtut semua yang kita tahu. Oh di sini, kita tahu ke titik. Nah kita bersyukur, kita bisa belajar. Jadi waktu dikatakan bahwa Roh Kudus itu membawa semua orang datang pada Kristus, bukan datang kepada Bapa, saudara. Jadi pintunya mengenal Allah itu adalah mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja bukan dari perkataan-perkataan dunia, hikmat-hikmat dunia yang kemudian menyadarkan kita, oh saya percaya pada Tuhan. Bukan. Perkataannya siapa? Perkataan-perkataan Rematos Kristos, kata-kata dari Kristus yang hidup itu sampai hari ini, yang dituliskan dalam firman Tuhan. Jadi kalau saya nggak mau belajar firman Tuhan, bisakah saya dipakai Roh Kudus? Coba. Dipakai roh siapa kamu? Rock and roll. Jadi Roh Kudus itu bekerja melalui siapa? Perkataan Rematos Kristos. Jadi orang-orang yang dipenuhi iman dan roh Tuhan, seperti pengangkatan diakan, penatua dan pemimpin gereja, itu cuma 2 persyaratannya: dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi oleh iman. Cuma 2 persyaratannya. Bukan orang kaya, bukan orang baik, ganteng, enggak ada itu. Di Alkitab nggak mengatakan kalau kamu ganteng kamu jadi majelis, nggak ada. Kalau kamu jelek nggak boleh jadi majelis, nggak ada juga. Jadi apa persyaratannya? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa dipenuhi Roh Kudus? Karena imannya jelas. Mereka hidup bersandarkan perkataan-perkataan Kristus. Nah orang seperti inilah yang berhak untuk memimpin keluargamu, memimpin gereja, memimpin semua kehidupan Kristen. Tetapi hal ini sudah nggak ada lagi di gereja. Banyak kan majelis dipilih karena 1 kenalan, 2 suka sumbang gereja, yang ketiga tuh punya nama besar. Nah, saya tanya, kalau kita sudah salah milih, apakah Tuhan senang? Dan Tuhan mau ikut kita? Gereja-gereja seperti ini biasanya tidak berkembang sampai ratusan tahun pun nggak akan berkembang. Kenapa? Karena dari awalnya milih sudah melawan Tuhan, tidak memakai firman Tuhan. Nah itu kesalahan fatal sekali. Jadi kalau kita berdoa, kenapa sih gereja ini kok begini-begini terus? Saudara selidiki kepemimpinan. Itu biasanya lemahnya dan hancurnya dalam kepemimpinan. Apakah mereka penuh iman dan penuh Roh Kudus? Nah itu yang jadi tesnya. Kenapa? Karena itu ada dalam Kisah Para Rasul.
Ya, jadi setelah kita belajar hari ini bahwa gerakan iman Kristen bukan hanya gerakan secara pengetahuan akal budi manusia, tetapi relasi yang kuat sekali. Maka gereja-gereja Katolik, Rum Katolik jauh lebih hebat berelasi dengan dunia daripada gereja-gereja evangelical atau karismatik dan Pentakosta. Kenapa? Kenapa? Karena semua romo dan biskupnya, pasturnya, mereka hidup sederhana dan tidak ada keinginan apapun. Bajunya sama putih terus. Saya masih mending pakai dasi ganti-ganti, jas bisa ganti, sepatu ganti lagi. Tapi kalau mereka sampai mati bajunya itu, namanya kaul hidup sampai mati, kekal. Tidak kawin, tidak ada kekayaan, tidak ada apapun, dan hidupnya betul-betul ditinggal semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun kita sering dengar pastor pun melakukan seks pedophilia atau homoseks, itu akibat ketidaktahanan mereka, sehingga mereka mencari pelarian seks kepada sesama laki-laki. Setelah itu manusiawi sekali. Tetapi saya nggak melihat penyelewengan itu, melihat bagaimana mereka mengatakan kaulnya hidup mereka itu, dan kemudian mereka serahkan seutuhnya. Nah, ini yang kita hilang. Komitmen yang hebat, yang seutuhnya ini, setelah itu yang hilang di dalam gereja. Padahal kaul seperti ini milik siapa? Setiap orang percaya. Tuhan Yesus mengatakan 3. Setiap orang percaya padaku ada 3 syarat. Apa? Sangkal dirimu, terus pikul salib, tinggalkan segala sesuatu, ikutlah aku. Betul? Saudara lakukan nggak? Ya. Boro-boro pikul salib, Pak. Pikul bantal aja susah, malas yang minta ampun, yang gitu kan doa aja susah katanya. Ya, nggak apa-apa, saudara ya. Saudara harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan, saudara ingat baik-baik ya. Nah, ini kita akan masuk. Saudara, penjelasan tentang Allah, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak, itu ada di halaman belasan itu, 14 atau berapa ya, saya lupa. Coba dilihat. Bapak tidak sama dengan anak, Bapak sama dengan anak. Nah itu. Nah sekarang coba kita lihat di sini, Pak. Ya, di iPad aja. Supaya lebih jelas. Ya. Nah ini yang agak sulit, saudara ya. Nah ini. Nah kita lihat ini. Sama dengan sana ya. Perhatikan. Person itu selalu ditentang. Yang saya jelaskan hari ini adalah, tadi kan penyelewengan kita sudah tahu. Oh, Yesusnya dimasalahkan, dia bukan ilahi, dia manusia. Karena tidak ada Allah manusia yang bisa satu, nggak bisa. Manusia nggak bisa pikir, nggak bisa nyatukan ini. Bagaimana yang kekal dengan yang sementara jadi satu? Nggak bisa. Bagaimana yang ilahi dengan yang daging? Nggak bisa. Manusia tidak akan mampu melihat ini. Nah, saudara, yang tidak mampu oleh manusia pikirkan itu jalan satu-satunya dari Tuhan, supaya manusia bisa kembali punya jembatan dengan Tuhan. Jadi harus ada yang Allah dan ada yang manusia. Untuk menanggung dosa manusia, Tuhan tidak mungkin tanggung dia roh. Betul nggak? Jadi manusia itu upahnya Pak, dosa, maut, kamu akan dihakimi dan kemudian dimurkai masuk neraka. Karena Tuhan begitu sayang manusia, Tuhan tidak akan membuang manusia semua masuk neraka, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia adil, dia punya kasih, dia punya karakter-karakter yang bijaksana. Maka dia memilih dan memanggil orang-orang percaya. Nah, saudara, kenapa? Itu adalah kesempatan anugerah yang indah. Kenapa saya dipilih kok yang tidak? Jangan tanya Tuhan. Kalau kamu dipilih, dapat pilihan Tuhan, jangan kamu mengatakan, kenapa bajingan itu nggak dipilih Tuhan? Saudara, itu haknya Tuhan, bukan hak kamu. Yang manggil juga Tuhan. Kenapa kok Petrus yang percaya, kok enggak Yudas saja? Kasihan dong Yudas. Itu kan pikiranmu. Yudas sudah dikasih kesempatan, tapi dia nggak mau. Ya, nah saudara, ini keadilan Tuhan. Dan waktu sudah diberikan seperti ini, saudara, kita harus tahu bahwa di dalam diri Allah itu ada planning yang luar biasa. Sehingga waktu kita mau mengerti Allah itu secara utuh, kita selalu tidak mungkin menyamakan Allah itu dengan apapun kondisi, keadaan, dan penjelasan apapun.
Karena tidak ada yang bisa dijelaskan di dalam unsur-unsur dunia menjelaskan Tritunggal. Nah, sekarang saya berikan contoh, ini contoh. Masih dalam keterbatasan, ya. Saudara, saya beritahu. Tadi saya katakan, saya punya akal budi, kamu punya akal budi. Saya punya tangan, mata, semua sama, rambut semua sama. Kamu juga punya mata, rambut semua. Saya punya gen sama dengan kamu. DNA saya dengan kamu sama, hampir 2 miliar. Ya kan, identitas saya dengan kamu. Jadi kita ini manusia, secara fisik, biologis, sosial, secara akal budi, logika, dan secara rohnya, jiwanya. Saya dengan kamu sama. Kenapa? Karena memiliki karakter-karakter yang sama kemanusiaannya. Maka kamu dan saya adalah manusia. Kita disebut semua yaitu kemanusiaan. Nah, saudara ngerti ya? Nah, saudara, karena kita banyak, kalau waktu itu hanya ada Adam dan Hawa, masih gampang jelasin. Tapi karena kita banyak seperti ini, nah Allah tidak sebanyak manusia. Saudara bisa ngerti? Ya. Jadi waktu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam beings dia, kepribadian yang kiri bawah itu, saudara, Yesus Allah. Kenapa Allah? Karena dia maha kuasa, dia maha hadir, dia maha tahu, dan dia memiliki semua kekudusan yang sempurna seperti yang dimiliki oleh Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus juga sama, Bapa juga sama. Nah, ini disebut sebagai Eka yang saya jelaskan pada hari kedua. Inilah disebut sebagai kesatuan keberadaan. Dan kesatuan keberadaan inilah yang mau dibangun oleh Tuhan. Waktu Yesus menyatakan satu rahasia kekal ini di dalam doanya dia dalam Yohanes 17, biarlah mereka dan engkau menjadi satu Bapa, kamu dan aku satu, sehingga mereka waktu menyatu dengan aku, mereka bersatu dengan kamu. Artinya apa? Bahwa kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus membawa satu kesatuan kepada seluruh umat manusia. Karena manusia diciptakan bukan untuk egois, satu lebih hebat dari yang lain. Karena di dalam diri Allah tidak ada kehebatan apapun yang ditonjolkan. Mereka sama-sama Allah, sama-sama ilahi, sama-sama maha kuasa, semua sama. Dan waktu diterapkan adalah hak asasi manusia. Saudara, itu adalah hak kealahan yang mirip dengan kemanusiaan. Dan yang melahirkan hak adalah orang-orang yang tahu jelas Tritunggal. Dan doktrin seperti ini itu yang harus dihidupi oleh keluarga kita. Jadi anak-anak kita tidak boleh menghina orang lain karena orang lain lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena kita memiliki identitas kemanusiaan yang sama. Tidak boleh direndahkan, tidak boleh ditinggikan. Kita sama, sederajat, setara, dan satu level yang sama. Nah, saudara, pengertian Allah yang sama seperti dalam kesederajatan semua dalam hidup yang betul-betul serasi dan saling mengasihi itu menjadi pilar satu kelompok kecil di dalam gereja di antara semua kelompok-kelompok yang ada. Itu yang harus dibangun. Itu yang harus ada dalam diri kita. Jadi waktu saya merasakan kesusahan, Paulus katakan, waktu jari susah, sakit, siapa yang memerintahkan otak supaya tangan kanan kemudian mengobati tangan kiri? Bukan tangan ini sendiri, bukan, tapi perintah dari kepala. Bisa ngerti Mas Yus? Jadi diri kita ini tidak mungkin mengasihi satu sama lain kecuali otaknya itu di sini ada Kristus. Baru kamu bisa saling mengasihi. Tanpa Kristus di dalam hidupmu, engkau tidak bisa saling mengasihi. Kenapa? Engkau akan saling menghina. Enggak bisa. Aku lebih penting dari kamu. Kenapa? Tangan kanan lebih sopan dari tangan kiri. Tangan kiri untuk kotoran, tangan kanan itu jempol. Nah, kan gitu kan? Nah, saudara, Paulus waktu menjelaskan itu kan begitu sangat jelas memakai ilustrasi tubuh. Artinya bahwa tidak boleh ada perbedaan untuk menghina atau meninggikan tubuh yang cuma alat dari seluruh kepala ini. Jadi di dalam gereja, saudara, boleh nggak kita memerintah orang karena kita punya kedudukan? Saya gembala sidang, kamu siapa? Saudara, itu langsung menghina Tuhan. Jadi kedudukan kita untuk apa? Bukan memerintah. Tuhan Yesus katakan, itu dunia. Engkau dipilih untuk apa? Melayani, mencuci kaki.
Tuhan Yesus perankan itu semua dan dia cuci kaki murid-muridnya loh. Kita enggak, orang lain suruh melayani kita. Saudara, menurut penelitian, saya udah meneliti, ini nanti saya ke beberapa pulau-pulau kecil ya, di Bangka, Belitung, kemudian beberapa tempat yang lain. Saudara, saya lagi menyelidiki tentang kepemimpinan gereja. Sangat mengejutkan. Hampir semua pemimpin gereja tidak ada yang terlibat dalam pelayanan secara langsung ke jemaat. Mereka hanya sibuk di dalam rapat, di dalam pertemuan, meeting, rapat pleno, rapat harian, hanya itu. Tapi mereka tidak pernah mengerti hati pergumulan jemaatnya. Alkitab mengatakan penatua tugas utamanya adalah mendoakan jemaatnya. Nggak pernah dilakukan. Gembala menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, boro-boro menyerahkan nyawa, dombanya disembelih semua, diambil bulunya semua, kan gitu kan. Boro-boro mikir seperti ini. Jadi ini mau kemana sebenarnya? Saudara, semakin mapan itu kehidupan gereja, kita semakin lihat kerapuan itu ada di sana. Maka kita bersuara untuk memberitahukan mereka. Mari kembali pada firman Tuhan. Saudara, hampir semua yang punya kedudukan nyaman itu nggak mau semua. Nggak mau memiliki hati Kristus, nggak mau diberikan prinsip-prinsip, nggak mau. Jadi nanti kemana arahnya? Saya nggak tahu. Kadang-kadang saya kalau memikirkan itu kayak udah bowat. Terus saya tanya pada Tuhan, kenapa sih kamu ngutus aku ke orang-orang nggak pernah mau dengar seperti ini? Iya, saya tak utus juga saya kamu. Iya, saya tak utus, tak beritahu. Nanti kamu akan dibunuh, kamu akan digergaji, kamu. Ya udah, mau apa gitu? Ya hamba Tuhan ya seperti ini kan. Tapi apakah berhenti? Enggak, tetap aja beritakan. Dan yang luar biasa, kalau kita dengan sungguh-sungguh, Allah itu bekerja tidak berhenti. Yang tidak terima betul ada, tapi yang terima banyak sekali. Nah itu membuat kita bersuka cita, terus kemudian mendapatkan harapan, mendapatkan hiburan. Memang kita inginkan gak bisa bertobat, tetapi yang dibawa ini banyak orang kepingin dan banyak orang mau hidup seperti itu ya. Oke. Ya kita ada beberapa menit. Nah saudara, kita akan lihat persona dan pribadi ya. Nah sekarang kita lihat tadi keberadaan saudara bisa ngerti ya. Jadi kalau saya manusia, namanya tanda petik manusia atau kemanusiaan, itu memiliki ciri-ciri khas. Jadi kalau Yesus Allah, dia disebut Allah, dia harus bisa membuktikan dirinya memiliki keilahian, kealahan. Contohnya apa saudara? Dia bisa melihat dan mendengar, tahu hati setiap manusia. Dia maha tahu. Dan dia bisa memberitahu semua muridnya, kamu tunggu aku di Galilea, kamu tunggu aku di Yerusalem, kamu tunggu. Dan kemudian dia ke sana. Sebelum muridnya tiba, walaupun itu dipisah dari laut, dia bisa lebih dulu dari murid-muridnya. Betul? Jadi dia betul-betul Allah. Iya, buktinya ini semua. Apakah dia manusia? Iya, kenapa? Dia lapar, dia bisa nangis, dia bisa berkeringat juga. Betul kan? Dia bisa capek. Jadi manusianya nyata ada, keilahiannya nyata ada. Jadi 100% seutuhnya manusia, seutuhnya Allah. Nah, soalnya di situ. Jadi dia sebagai Allah, ilahinya, keberadaannya itu sama dengan Roh Kudus, sama dengan Bapa, sama. Jadi itu eka. Terus bagaimana keberadaan yang satu yang utuh kealahan ini ada di dalam 3 pribadi? Kok bisa 3 pribadi itu bisa disebut Esa? Nah saudara, yang 3 kok bisa Esa satu di dalam satu kealahan yang sama, semuanya bisa sama. Saudara, di dalam seluruh posisi kita, penjelasan sebagai manusia dan apapun tidak bisa dijelaskan. Jadi hari ini kita percaya Yesus Allah. Iya, kenapa Allah? Karena kealahan ada pada dirinya dia. Semua apa yang Allah miliki, yang dinamakan maha-maha, ada di diri semua. Kekudusan, kebenaran ada dalam diri semua. Tidak ada satu kalimat pun yang dapat dibuktikan dia salah. Kenapa? Surah perkataan-perkataan, ada 4 perkataan yang mengatakan Yesus tidak ada dosa dan salah satupun. Siapa yang mengatakan? Pemimpin-pemimpin sampai tentara dan sampai orang-orang berdosa, lengkap.
Jadi waktu Herodes dan Pilatus mengatakan, orang ini gak ada salahnya, mau dihukum apa? Jelas kan? Saudara itu pemimpin besar. Dan waktu Yesus ditanya-tanya kayak gitu, kemudian dibuktikan dia tidak melanggar hukum Taurat apapun, melanggar hukum tradisi apapun. Jadi waktu mau dihukum, gimana mau dihukum? Bahkan beberapa orang berusaha untuk melepaskan Yesus dari hukuman, tetapi teriakan orang-orang Farisi dengan antek-anteknya seperti Hitler itu, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya lebih membuat manusia takut karena kedudukannya akan terlepas. Dia takut, jadi lebih baik kebenaran dikorbankan. Itu yang terjadi manusia. Dan akhirnya Yesus harus dibunuh. Jadi siapa yang membunuh itu? Saudara, Yesus dibunuh oleh pemerintah Romawi dan pemerintah Bait Allah. Dan siapa yang membunuh secara utuh semuanya? Dalam khotbah Petrus dikatakan, hai engkau bangsa Israel, engkau telah membunuh anak Allah. Jadi bukan hanya pribadi-pribadi yang memberikan keputusan, tetapi seluruh bangsa itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, yang bunuh Tuhan Yesus. Saudara, itulah jalan satu-satunya. Jadi kepribadian Yesus itulah menjadi satu pilar kita mengerti akan rahasia yang ada di depan. Nah, saudara, yang terakhir sekarang ya, untuk sebagai penutup, kita lihat gambar ini. Nah ini. Nah, jadi pertanyaan, ada seorang yang bertanya dengan saya, Pak, Allah berubah nggak? Allah juga berubah nggak? Bapak mengatakan Allah tidak pernah berubah. Maka dia tanya, yang pertama dia tanya, mengapa Allah menyesal? Berarti dia akan berubah. Kalau kamu menyesal, aku tidak mau berubah nggak Pak? Tidak. Bapak ini gimana sih? Saya ulangi Pak. Ini anak tanya saya. Tuhan kan mengatakan, aku akan menghukum Sodom Gomora, menghukum Niniwe, menghukum kamu. Kalau kamu bertobat, aku nggak jadi hukum kamu. Berubah nggak Tuhan? Nggak berubah sama sekali. Bapak ini gimana sih? Sampai dia ulangi ketiga kali. Saya bilang, nggak usah kamu ulangi 3 kali. Ya nggak bener otakmu. Masa Pak? Logis loh Pak. Iya kayaknya logis. Nggak logis kamu. Coba ulangi kalimat. Orang ini berdosa. Betul ya? Berdosa. Dan harus dihukum Allah. Kalau dia datang pada Tuhan dan diampuni, saya tanya, dihukum nggak? Nggak jadi. Apakah Allah berubah? Coba saya tanya. Kamu ulangi sekali lagi. Jika kamu berdosa, tidak mendengarkan aku, akan dihukum. Jika kamu mendengarkan dan bertobat, maka aku menyesal. Aku tidak menghukum engkau. Aku akan mengasihi engkau. Apakah Allah berubah? Coba saudara pikir sekarang. Ya, ini yang pertama loh. Jadi Allah menyesal. Wah, Allah kok berubah-ubah, menyesal seperti manusia. Aduh, nyesel aku, ini salah ini. Udah dirubah rencananya. Oh, ini salah ini, diganti ini. Bukan seperti itu, saudara. Allah menyesal menunjukkan betapa kasihnya dia menunggu perubahan hati manusia. Bukan perubahan hati dia. Bukan. Allah tidak pernah berubah. Kalimat kamu mengatakan ini, kamu mengatakan tadi kan, anak-anak ini kan, wah pintar sekali ini anak saudara. Ya, dia mengatakan, coba Pak logikanya. Allah kan sudah harus menghukum dia. Siapa bilang? Allah tidak pernah mengatakan aku akan bunuh kamu, nggak ada. Allah memberikan pengampunan, kesabaran, kesetiaan. Itu kesetiaan, kesabarannya. Itu menunjukkan bahwa Allah bukan berubah, tapi dia setia. Oh iya Pak, ya baru ngerti saya. Nah, baru kamu tahu. Waktu Allah menyesal, Allah menunjukkan kesabarannya, menunjukkan kesetiaannya, panjang dan lapang dadanya, supaya kamu bertobat. Apakah dia berubah? Tidak. Tidak. Kamu yang berubah. Oh iya Pak ya. Jadi menyesal itu bukan perkara Allahnya menyesal. Masalahnya di sini. Betul. Allah memakai bahasa kita untuk membawa kita mengerti hati Allah yang menantikan kamu. Allah menyesal, cepat kamu bertobat, kalau enggak kamu dihukum.
Oh iya, saya coba bertobat. Waktu saya bertobat, engkau anak. Apa berubah? Oh tidak. Dia mikir-mikir, kok gampang pisan Pak jawabannya. Saya mikir bertahun-tahun nggak ngerti-ngerti Pak. Terus dia pulang, seminggu lagi tanya lagi, Pak saya datang lagi Pak, kenapa? Saya nggak ngerti Pak. Saya ngomong, kamu saya beritahu ya, hari ini kamu berdoa berpuasa 7 hari 7 malam, minta lahir baru. Kalau enggak kamu akan ngerti. Kenapa nggak ngerti-ngerti? Karena otaknya kembali katakan nggak bisa salah, nggak bisa salah, nggak bisa ini gitu. Dia datang lagi jelaskan lagi, oh iya ngerti, pulang lagi nggak ngerti lagi, balik lagi. Kenapa? Karena belum beriman. Ya, nah yang kedua, saudara, ini profesor pun nggak bisa jawab, saya pun nggak bisa jawab. Ya, dia tanya, kalau Allah tidak berubah, jadi setelah dia ngomong ini, saudara, terus dia percaya, oh ya betul, ya Pak, saya sudah mantap. Tapi Pak, ada tapinya lagi, saudara. Jadi kalau ngomong dengan orang pinter repot, saudara. Banyak anak pertanyaan. Dia mengatakan, kalau Yesus itu Allah dan tidak berubah, terus saya tanya, berarti Yesus itu ketambahan manusia? Loh, ini kan dari mana manusianya ini Pak? Saya bisa jawab? Saya beritahu dia, kalau kamu bisa jawab, berarti kamu Yesus. Maksudnya gimana Pak? Kalau kamu bisa jawab, atau saya bisa jawab, berarti sayalah Yesus itu. Loh, berarti siapa yang jawab? Nanti di surga tanya Tuhan Yesus ya. Oh gitu Pak, gampang. Aduh, gak puas saya Pak. Mau gak puas, kamu cari jawaban, kamu nanti sesat. Jadi Yesus ini yang menjadi manusia, dan waktu dia ke surga, dia bawa manusia, darah daging itu kan, betul nggak? Terus nempel ke Tritunggal. Jadi Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ada manusia Yesusnya di sana. Betul? Berubah nggak Tuhan? Wah ini gawat ini rontok semua ini doktrin ketidakberubahan Allah, immutability of God ini. Saya katakan tidak. Bapak kok yakin? Ya, saya beritahu. Waktu Yesus bertemu dengan Abraham, Abraham lihat siapa? Lihat orang atau dia lihat hantu? Saya tanya, iya lihat orang. Nah di Alkitab itu dinamakan Theophany, nama anak saya. JK, Jesus Christ, JC kan, Jessica saya singkat. Terus Theophany, wujud dari gambar Allah yang bisa nampak di dalam pandangan manusia. Dan bukan nampak seperti malaikat, bukan. Tapi Yesus nampak persis seperti dirimu, seperti manusia. Saudara kalau tanya lebih dalam lagi, kok bisa dia belum lahir kok ada manusia? Saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya tahu, Yesus penampakan kemampuan untuk menjadi manusia itu sudah ada dari awal perjanjian lama. Ini misteri. Bagaimana berubahnya saya nggak tahu. Nanti kita lihat bersama-sama. Saudara, ada pertanyaan lagi yang lebih besar. Banyak saudara mau dengan saya. Bisa 70 tahun nggak jawab. Otak saya sampai protol semua. Rambutnya sudah hancur semua. Kenapa saudara? Waktu saya meragukan tentang hal ini, anak ini juga sama. Dan beberapa orang-orang yang pemikir-pemikir hebat akhirnya nyampe ke sana. Dan saya tanya pada Profesor Joseph Thom, tanya pada Dr. Stephen Thom, tanya pada semua orang-orang yang pernah luar biasa. Dan mereka mengatakan, itu adalah wilayah yang tidak boleh dimasuki. Jadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah memiliki dari sononya praeksistensi Yesus sudah ada. Titik. Bagaimana menjelaskan bisa lahir gini? Nggak tahu.
Kenapa? Coba kamu jelasin. Kenapa rahimnya daripada Maria cuman ada indung telur tanpa benih sperma laki-laki? Kok bisa ada anak laki-laki? Jawaban, kamu dokter sehebat apapun biologimu, sampai jenius, nggak bisa jawab. Nah, saudara, jawabannya ada nggak? Ada. Saya punya jawaban juga. Makanya saya ngomong, kalau mau ketemu saya ngomong gini nggak habis-habis 70 tahun. Ada. Kenapa? Saya buktikan. Kamu, saya tanya, ada perempuan tanpa laki-laki bisa melahirkan? Iya. Contohnya siapa? Yesus. Saya tanya, ada nggak orang yang lahir tanpa laki-laki, tanpa perempuan? Mikir, pasti ada. Coba kamu teliti sampai ujung manusia pertama. Oh iya, Pak, ada. Ada perempuan laki? Nggak ada. Lo kok percaya kamu? Ada nggak yang tanpa perempuan laki doang, tapi bisa keluar manusia? Pikir lagi dia. Apa ya? Terus saya tanya lagi. Coba, kamu pikir Hawa itu ibunya siapa? Makanya genap kan, Yesus tanpa laki-laki, Hawa tanpa perempuan, Adam tanpa laki tanpa perempuan. Udah cukup kan? Kok pinter Bapak? Bukan saya pinter, Thomas Aquinas yang pinter. Karena saya baca bukunya dia, maka tak jawab ke kamu. Saudara, secara logika bisa nggak diukur? Bisa, tetapi itu bukan jawaban yang memuaskan. Artinya nanti tanya Tuhan Yesus sendiri. Secara logika bisa dijawab, bisa, ini bisa, tetapi bukan itu jawaban yang sempurna. Sekali lagi, waktu kita bertemu dengan Tuhan, hanya kekaguman iman kita menyanyi, oh bersyukur Tuhan. Saudara tahu, setiap perkara di dalam firman Tuhan, saya jelasin, yang terakhir. Saya ingin tanya, Ayub menderita, Habakuk menderita dengan bangsa Israel. Tuhan, di mana keadilanmu? Kenapa aku seperti ini? Dia ditanya, mengapa aku menderita, mengapa sakit seperti Tuhan? Enggak tahan. Tuhan jawab. Tuhannya di atas di surga. Memang harus jawab. Ditantang Tuhan oleh Ayub. Kemudian semua udah bicara 4 kan, kawan Ayub kan ngobrol semua ngarol ngidul dengan teologi yang ngaco semua gitu. Profesor, rektor soal teologi yang ngomong semua, ngawur semua. Terus kemudian Ayub ditanya oleh Tuhan, kalau engkau laki-laki Ayub, aku tantang engkau. Tuhan mengatakan, siapakah yang menciptakan kuda Nil yang punya tubuh seperti itu, punya gigi seperti itu? Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini? Siapapun. Belum sampai menjelaskan alam semesta saja, belum tentang penderitaan lo, nggak dijawab sama sekali. Dia menyatakan, ini loh, kamu ikut aku nggak waktu aku menciptakan sesuatu? Belum dijawab kenapa kamu menderita. Ayub langsung ngatakan, Tuhan maafkan saya, tak cabut semua perkataanku, aku berdosa. Perlu jawab semua nggak? Hanya dikasih satu pintu saja kecil, langsung bertobat. Sama dengan saya, cari seperti ini, akhirnya ada satu perkataan. Saudara, saya melawan seluruh doktrin reformasi. Saya baca ayat ini, terus kemudian saya berdoa. Saya mengatakan, Tuhan, aku ikut kebenaran. Amsal 21 ayat 1. Ini pertobatan saya, pertobatan doktrinal. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Tuhan ingini. Waktu saya baca ini, saya cek ke semua orang pintar-pintar semasa tanya, ini raja ini siapa? Daud atau siapa? Semua mengatakan, setiap raja, baik raja benar atau nggak benar, nggak ada raja benar. Saya kaget juga. Maksudnya, ini raja biadab yang bejat pun di tangan Tuhan seperti aliran air. Kemana dia mau alirkan? Saudara, di situ saya mengatakan, Tuhan, saya hari ini menemukan Engkau. Dari kedaulatan Tuhan itu mutlak.
Jadi jangan bertanya-tanya menantang-nantang Tuhan, kenapa saya nggak ngerti doktrin Tritunggal. Saudara tahu Tuhan Yesus tak satu, saudara tahu Bapa itu siapa, melihat Dia dan tahu Roh Kudus. Enak kan? Gampang kan? So easy. Jadi sekarang kita tanya, wah kita belajar di sini tahu doktrin Tritunggal gitu ya. Terus ada orang nggak pernah ngerti doktrin Pak, tapi dia berdoa pada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus di dalam segala keterbatasannya. Dia mengenal Tritunggal Pak. Saya katakan, ya mengenal. Kenapa? Karena dikenalkan Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan sombong-sombong belajar. Dalam arti terus, ya udah Pak kalau gitu kita nggak usah belajar lagi. Kenapa? Nanti kan dikenalkan Tuhan Yesus. Nah itu yang kurang ajar. Ya, karena kamu diberi hati mau belajar, belajarlah. Tapi ada orang dibatasi seperti penjahat di sebelah kanan, sebelah kiri dan kanan itu. Terus kemudian salah satunya bertobat. Saudara, apa yang terjadi? Nggak perlu lagi dia apa-apain. Dia langsung, hari ini kamu bersama aku di surga. Saya bisa iri loh, saya ngajar-ngajar gini gimana, capek-capek. Enak aja dia habis, Tuhan ampuni aku. Bejat-bejat enaknya, tinggal titik akhir bertobat selesai. Mau seperti itu? Ya nggak apa-apa. Ya kan? Mau jadi penjahat, ya dipaku dulu tangan tuk-tuk itu, mau kan? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Karena kami memiliki satu rahasia yang tidak mungkin ditembus oleh manusia yang sehebat, sejenius apapun. Tetapi Engkau berikan pada orang sederhana, bahkan dianggap bodoh oleh dunia, seperti kami ini Tuhan. Seringkali memberitakan tentang Kristus sebagai anak dan Bapa yang mengasihi, dan Roh Kudus yang mendiami kami. Dunia tidak ada yang tahu Tuhan. Dan bahkan mereka menghina, menyepelekan, dan bahkan mereka juga mengejek kami dan memenjarakan atau membunuh kami. Kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak akan berhenti dengan tantangan seperti ini. Tetapi kami semakin mengasihi Engkau, mengasihi mereka yang tidak tahu. Kami hari ini mohon pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang menyadarkan mereka tentang kebenaran, tentang pertobatan, dan tentang penghakiman-Mu Tuhan. Yang ada kesempatan yang indah dalam hidup ini. Mereka terus menolak, mereka terus menghina kami. Tetapi ada orang-orang yang sudah Engkau pilih Tuhan. Melalui berita dari mulut kami, percakapan dan perbuatan kami, akhirnya dunia ini banyak yang Engkau berikan hati mereka datang pada Tuhan. Itulah membuat kami sukacita hari ini. Tuhan pimpin kami menjadi saksi-Mu, memberitakan kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ini. Amin. Ya saudara, jika saudara mau buka ini ya, internet atau yang lain, nah saudara bisa ini ya, buka di, kalau mau dikirimi artikel-artikel yang saya buat setiap minggu atau ringkasan khotbah dan semuanya, saudara bisa kirim email ke saya. Ya, emailnya itu pdt.agung@yahoo.com atau gmail.com. Kalau mau baca artikel saya itu di pendeta.agung WordPress. Tadi WordPress ya. Itu ada semua di sana. Saya belum update itu tahun lalu ya. September atau Oktober saya lupa. Nah, nanti akan diupdate lagi. Ya, ada banyak. Kalau mau buku yang lain-lain, saudara bisa beritahu saya. Pak, saya butuh ini, apa yang bisa bantu saya? Nah, itu saya biasa punya referensi yang banyak ya. Jadi sudah bisa dikasih tahu. Oke, sampai hari ini kita bertemu minggu depan terakhir. Nah, kita berdoa supaya kita semakin mengerti ya. Tuhan berkati kita semua. Amin.